Sebuah pertarungan paling seru di kisah legenda pendekar pemanah Raja Wali adalah saat Huang Yaoxi mendapat fitnah membunuh beberapa tokoh pendekar yang akhirnya membuat ia harus dikeroyok oleh 7 pendekar dari Quanzhen, pendekar He dari 7 pendekar Jiangnan, dan juga Guo Jing yang saat itu sudah menguasai 18 telapak naga dan sedikit banyak ia menguasai ilmu dari kitab 9 Yin. Huang Yaoxi adalah salah satu tokoh yang mendapat posisi sebagai salah satu dari kelima pendekar besar di Jianghu. Bersama Biksu Yideng ia menduduki posisi itu dari 2 generasi dalam kisah trilogi Raja Wali. Awalnya bersama Wang Chongyang sebagai Dewa Pusat, Hong Qigong sebagai pengemis utara, Ouyang Feng sebagai racun barat, lalu kemudian Duan Zixing sebagai Kaisar Selatan, menduduki posisi teratas sebagai tokoh besar di Wulin. Saat itu Huang Yaoxi bergelar si Sesat Timur. 2 jurus sakti Huang Yaoxi yang sering muncul dalam kisah trilogi Raja Wali adalah jurus seruling sakti dan sentilan sakti. Nama Sesat Timur mungkin merujuk pada sifat dan perilakunya yang tidak umum atau bahkan bertolak belakang dengan norma adat istiadat yang ada. Sebagai contoh, ia mengusir semua muridnya dan bahkan melukai kaki mereka. Ia menetapkan bahwa siapapun dari mereka tidak boleh mengajarkan kepada siapapun semua ilmu yang pernah ia ajarkan pada mereka. Ia memberi dukungan kepada Yang Guo saat mendengar bahwa ia ingin menikahi gurunya. Dan masih banyak lagi perilaku uniknya yang membuat nama Sesat Timur dirasa pantas diberikan kepadanya. Ia tinggal dan hidup di Pulau Persik, di sana ia hidup bahagia dengan istrinya Feng Heng. Di tempat ini pula ia pernah memiliki 6 murid, walau akhirnya semuanya harus pergi. Ke-6 murid itu adalah 1. Ku Ling Feng, 2. Chen Xuan Feng, 3. Lu Cheng Feng, 4. Wu Gang Feng, 5. Feng Mo Feng, 6. Mei Chao Feng. Hubungan Huang Yaoxi dan Mei Chao Feng memiliki banyak versi yang rumit untuk dijelaskan, bahkan dari setiap revisi Jin Yong sendiri pun memiliki beberapa perbedaan terkait hubungan ini, terlebih dalam adaptasi film serial. Tetapi untuk jadi sebuah gambaran, pada adaptasi film serial tahun 2019, Mei Chao Feng yang berpikir sangat sederhana secara terang-terangan menunjukkan perasaannya terhadap Huang Yaoxi. Berbeda dengan Huang Yaoxi yang masih mempertimbangkan hubungan guru dengan murid, walau sesungguhnya Huang Yaoxi pun memendam cinta terhadap Mei Chao Feng. Hingga saat berita bahwa guru Pulau Persik memiliki hubungan asmara dengan muridnya tersebar di luar Pulau Bunga Persik, dan gosip itu didengar oleh Huang Yaoxi menjadi marah dan bimbang. Lalu kemudian saat secara terang-terangan Mei Chao Feng menunjukkan cintanya terhadap Huang Yaoxi, justru Huang Yaoxi memberikan sebuah pukulan kepada Mei Chao Feng. Huang Yaoxi pun menghukum Mei Chao Feng dan menikah dengan Feng Heng. Lalu dengan kekecewaan atas sikap Huang Yaoxi terhadap Mei Chao Feng pun mengajak Chen Xuan Feng untuk pergi dan mencuri salinan kitab 9 Yin yang telah ditulis oleh Feng Heng. Mendengar itu Huang Yaoxi marah dan memutuskan nadi kaki keempat muridnya yang lain dan mengusir mereka semua dari Pulau Persik. Feng Heng memiliki kemampuan mengingat yang sangat sempurna. Setelah memperdaya Lao Wan Tong yang memiliki kitab 9 Yin, Feng Heng meminjam dan membaca singkat isi kitab itu lalu kemudian ia mampu menyalinnya ulang. Tapi sayang Feng Heng meninggal saat melahirkan Huang Rong.
Huang Rong adalah satu-satunya putri Huang Yaoxi yang jadi tokoh utama wanita pada kisah legenda pendekar pemanah Raja Wali. Hubungannya dengan Guo Jing sesungguhnya tidak serta-merta mendapat restu dari Huang Yaoxi. Bahkan saat Huang Yaoxi mendapat fitnah telah membunuh 6 pendekar dari 7 Jiangnan. Uniknya Huang Yaoxi yang eksentrik justru malah mengaku bahwa ialah pembunuh semua pendekar yang saat itu difitnahkan kepadanya. Bahkan Huang Rong pun tak berhasil membujuk ayahnya untuk tidak mengakui semua kejahatan itu. Melihat kondisi itu, mungkin hubungan Guo Jing dan Huang Rong akan menjadi sesuatu hal yang mustahil. Beruntung Huang Rong yang cerdik mampu menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan membongkar kedok jahat Ouyang Feng dan Yang Kang di hadapan guru besar Guo Jing, yaitu pendekar dari 7 pendekar Jiangnan yang masih hidup. 欧阳伯伯，我爹让我在此恭候大驾。苦思冥想，终于参透了九阴真经上面的怪文。下面怎么说？我就将怪文的意思全都背给你听。好，只要你肯去救我爹爹，我只想知道，到底是不是我爹杀了江南五怪？江南五怪是我跟康儿一起杀的。 Pertarungan karena kesalahpahaman ini adalah pertarungan Huang Yaoxi yang paling menarik di kisah pendekar pemanah Raja Wali. Pertarungan selanjutnya adalah saat Huang Yaoxi dan Hong Qigong bertarung dengan Guo Jing dalam pertemuan pendekar di Huasan. Saat itu Huang Rong yang cerdik mampu mengarahkan menciptakan peraturan yang akhirnya membuat Guo Jing menjadi tokoh tertinggi di Wulin. Walaupun sesungguhnya jika saat itu benar-benar terjadi pertarungan yang sesungguhnya mungkin Guo Jing tetap bisa dikalahkan oleh Huang Yaoxi. Huang Yaoxi muncul kembali di kisah kembalinya pendekar Raja Wali dan menolong Chen Ying di sebuah rumah bordil. Saat itu Chen Ying memaksa Huang Yaoxi mengangkatnya menjadi muridnya. Melihat kegigihan Chen Ying, Huang Yaoxi yang sudah lama tak menerima murid, ia pun membawa Chen Ying dan mengangkatnya sebagai muridnya. Saat itu Huang Yaoxi sepertinya tidak tinggal lagi di Pulau Persik, ia sudah pergi setelah Guo Jing dan Huang Rong menikah dan tinggal bersama di Pulau Persik. Ia terus hidup mengembara menghindar dari rengekan Huang Rong untuk kembali tinggal di Pulau Persik. Huang Yaoxi muncul kembali di kisah ini pada beberapa peristiwa. 1. Saat Huang Rong terluka setelah pertemuan akbar pendekar Wulin. Saat itu ia muncul tiba-tiba di kediaman Guo Jing dan Huang Rong yang sedang sakit. Kemudian dengan tenaga dalamnya ia mampu menyembuhkan Huang Rong dari rasa sakitnya. Dari pertemuan ini ia mendengar pendekar muda yang sudah menyelamatkan kehormatan para pendekar Wulin dan menyelamatkan putri dan cucunya. Pendekar muda itu adalah Yang Guo. Sebuah kejadian lucu muncul saat Guo Jing yang selalu patuh pada hukum taat menyampaikan kekecewaannya terhadap Yang Guo yang ingin menikahi gurunya sendiri. Huang Yaoxi yang tak pernah peduli dengan hukum sosial dan norma adat yang berlaku di masyarakat, dengan ketus menghardik Guo Jing. Kemunculan kedua adalah saat ia membuntuti Li Mocho. Saat itu Li Mocho sedang mengejar muridnya yang bersama dengan Chen Ying dan Yang Guo. Saat mereka bertiga dalam kondisi terdesak, Sagu yang terus bersama Huang Yaoxi muncul dan meledek Li Mocho. Kemudian Huang Yaoxi muncul dengan seruling saktinya. Di kemunculan ini, Huang Yaoxi mengangkat Yang Guo yang jauh lebih junior dibandingkan statusnya sebagai saudara. Sekalipun Yang Guo menolak Huang Yaoxi sebagai gurunya,
Huang Yaoxi tetap mengajarkan kungfu kepada Yang Guo dengan harapan suatu kali ia mewakilinya sebagai muridnya jika ia berhadapan dengan Li Mo Cho yang telah menghina perguruan Pulau Persik. Kemunculan ketiga adalah saat ulang tahun Guo Xiang. Ia muncul bersama dengan Yang Guo yang sudah memberikan 3 hadiah istimewa kepada Guo Xiang. Setelah sejenak bertegur sapa Yang Guo dan Huang Yaoxi yang sama-sama tidak menyukai keramaian, pergi tiba-tiba meninggalkan arena pertemuan itu. Kemudian mereka bersama minum di sebuah kedai, setelah 16 tahun tidak bertemu. Saat itu Yang Guo bertanya apakah ia mengenal Nan Han Shen Ni atau biarawati Laut Selatan yang pernah ia dengar dari Huang Rong bahwa ia telah membawa istrinya untuk diobati. Tapi ternyata Huang Yaoxi tak pernah mendengar nama itu. Jawaban Huang Yaoxi cukup mengejutkan Yang Guo saat itu. Ia merasa terpukul dan sadar bahwa ia telah diperdaya Huang Rong selama 16 tahun. Kisah Yang Guo ini kami ulas di konten yang lain yang kami sematkan linknya dalam deskripsi. Simak jika Anda ingin memahaminya. Kemunculan berikutnya adalah saat pertarungan di Xiangyang, di mana saat itu Hakim Roda Emas menyandera Guo Xiang. Saat itu Huang Yaoxi bahkan memimpin beberapa pasukan negeri Song untuk menghadang laju pasukan Mongol yang menyerang. Lalu setelah peperangan itu semua pendekar bersama-sama pergi berziarah ke kuburan Hong Qigong dan Ouyang Feng. Disinilah Huang Yaoxi sekali lagi mengambil posisi sebagai pemimpin pemilihan tokoh besar Wulin yang baru, mengingat 3 tokoh sebelumnya yaitu Wang Chongyang, Ouyang Feng dan Hong Qigong telah meninggal. Ada banyak sekali hal lain yang ingin kami bahas tentang tokoh ini, yang karena keterbatasan kami belum bisa kami ulas dalam video ini. Mohon tambahkan dalam kolom komentar, jika Anda menemukan bagian-bagian lain yang Anda ketahui dan belum kami ulas dalam konten ini. Like and subscribe channel ini. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah Wuxia.